Orang milenial itu kalau lihat video, ini yang ini menarik, ini enggak, like, dislike. Orang mau belajar sama kiai siapa ya harus datang ke pondok. Nggak bisa, Pak kiai maaf online ya Pak ya, saya mau video call. Kemudian sebenarnya selain tradisi intelektual, karena tradisi salaf ini kalau sempat ya kita bisa menelaah. Ini ada satu risalah yang sangat pendek, bagus sekali sebenarnya kalau kita kaji hataman itu di pondok ya. Mungkin kalau di Bata-Bata hendak mengkaji bagus, karena di Nurul Jati belum pernah mulai. Saya pun baru menceritakannya kali ini, yaitu risalah yang sangat pendek sekitar 30-40 halaman, tipis sekali, karyanya dari Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama dari mazhab Hambali, dari sekitar abad ke-8. Jadi kalau sekarang kan abad 14, berarti kira-kira 6 abad yang lalu. Ibnu Rajab Al-Hambali ini seorang muhaddis besar, seorang ahli hadis besar, dan karyanya antara lain itu adalah Zawaid, tambahan hadis atas 40 arba'in, hadis 40 arba'in Nawawiyah yang sangat dikenal itu. Nah, Imam Ibnu Rajab Hambali menulis risalah ini, judulnya Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf. Ini bagus. Beliau menerangkan tentang keutamaan ilmu salaf atas ilmunya orang khalaf. Jadi kalau ada yang tanya bagaimana hukumnya mempelajari ilmu hadis dengan ilmu IT, mana dulu yang harus diprioritaskan? Ini kan bingung. Kadang wali santri, wali murid, atau orang tua kita kadang menyekolahkan ilmu hadisnya belum tahu, sudah dimahirkan di bidang ilmu IT dan seterusnya misalnya. Ini karena kekurang pengertian pada posisi, status, dan derajat dari ilmu-ilmu itu. Nah, ilmu salaf yang dimaksud itu menurut Ibnu Rajab Al-Hambali adalah al-ilmu nafi' ya minas salafis sholeh, ilmu-ilmu yang bermanfaat dari kaum salafis sholeh. Nah, tentu nanti di dalam perkembangannya ilmu-ilmu yang bermanfaat itu apa? Pertama tentu yang sumbernya dari Al-Quran dan Hadis, kemudian ada ilmu yang hasilnya ijtihadnya para ulama. Ijtihad ini kalau di dalam fikih terangkum dalam matan, ada syarah, ada hasyiah, kemudian ada muqarrar. Kemudian kalau di dalam tradisi-tradisi yang lain mungkin itu selain fikih dan usul fikih ada mukhtasar dan lain-lain. Ini ijtihadnya para ulama. Ini karya yang paling panjang di dalam sejarah Islam. Kalau kita runut, naskah tertua dalam dunia Islam itu yang bisa diakses sampai sekarang itu agak langka sekarang. Itu mungkin bisa kita telusuri itu dari karyanya Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah, sama yang lebih tua lagi mungkin Al-Muwatta. Bahkan di dalam ilmu hadis saja kita tidak punya kitabnya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapa Imam Syihab Az-Zuhri? Pengarang kitab hadis pertama. Ini tidak ada sudah kitabnya. Jadi kalau kita telusuri, itu naskah tertua itu antara lain, ini jajaran naskah-naskah tertua dalam dunia Islam itu kitab Muwatta dan seterusnya. Nah, kemudian sampai ke sekarang kira-kira kalau dihitung berapa? 13 abad lebih ulama ini sudah menulis. Nah, inilah yang kira-kira disebut sebagai tradisi salaf. Dan sampean kalau baca 13 abad berapa ribu karya, lawung perpustakaannya saja nggak cukup. Kalau mau baca karya-karya salaf sekarang, saya mau cerita sedikit. Karya-karya itu sekarang hanya bisa diakses di perpustakaan di London, di Jerman, di Perancis. Sebagian sudah ada ditahqiq, diterbitkan di dunia Islam, di Turki. Lah ini berburu naskah. Sampai ada teman namanya Mas Ahmad Baso, itu teman kami. Beliau itu sampai dari saking penasarannya dengan karya ulama Indonesia, beliau itu pergi ke Leiden. Leiden itu satu kampus di Belanda yang melahirkan para orientalis. Alhamdulillah Al-Fakir pernah ke sana, saya lihat langsung
satu ruangan besar, lebih besar dari ruangan ini, khusus perpustakaan naskah-naskah ulama Indonesia. Karya aslinya Syekh Nawawi Al-Bantani, naskah aslinya di sini, itu ada di sana. Nah kalau kita, maaf ya, kita misalnya ada sedikit perubahan di sini, satu kalimat dibuang, kita tidak tahu, cetakan yang baru, tidak bisa dibandingkan. Anda harus ke Leiden, beli tiket 15 juta PP, ternyata harga sebuah kalimat mahal sekali. Imam Bukhari untuk mendapatkan satu hadis harus jalan dari Bukhara beribu-ribu kilometer sampai ke Baghdad, sampai ke Mesir, sampai ke Mekah dan seterusnya, demi sebuah hadis. Nah kalau sekarang bisa nggak online? Sayangnya perpustakaan Leiden nggak online, tapi bisa ada katalognya, bisa online. Tapi kalau naskah aslinya nggak bisa. Sampai ingin tahu naskah aslinya siapa lagi? Coba sebutkan ulama-ulama kita, ada di sana. Nah ini contoh bahwa kalau kita baca 14 abad saja, ini sudah luar biasa. Kita artinya ada satu pembelajaran terhadap tradisi salaf. Ini satu tradisi yang sangat panjang, dan ini saja sudah luar biasa melelahkan. Makanya kalau bagi kaum milenial, bagaimana cara kita mempelajari? Mungkin ada yang tanya, gimana Gus caranya praktis baca kitab? Ya kalau praktis baca kitab ya sampai belajar metode ilmu nahwu yang paling cepat. Tapi kalau ingin maksudnya praktis menguasai kitab-kitab, ada satu metode yang saya sarankan, dan ini saya kira sangat efektif di dalam kita mentransfer ya pengetahuan dari tradisi salaf itu, yaitu dengan metode muqaranah. Nggak ada yang lebih cepat dari muqaranah kalau menurut saya. Muqaranah itu gimana? Sampean bandingkan qaul ini dengan qaul itu, mazhab ini dengan mazhab itu, maka insya Allah sekali sampean melakukan itu, 10 kitab langsung dibaca, 20 kitab langsung dibaca. Itu ibaratnya cara ekspres menguasai kitab kuning, bukan cuma menguasai lafzan wa maknan ya, tapi wa manhajan. Jadi sekaligus juga metodenya. Luar biasa. Ini yang dilakukan oleh imam-imam kita ya. Jadi ada pertanyaan dari saudara, ini pertanyaan khas milenial. Saudara saya itu ya kira-kira kelahiran tahun 2000 ke belakang. Dia tanya begini, Mas, saya sekarang lagi malas baca kitab katanya. Pantas yang dia baca itu novel-novel kayak gitu. Saya tanya, kenapa kamu kok malas baca kitab? Apa nggak ada menarik-menariknya. Padahal ini masih saudara saya, saudara sepupu tapi 2 pupu lah. Kemudian saya bilang, coba kamu bikin dirosah, bikin kajian masalah. Misalnya persoalan haid menurut 4 mazhab, gampang. Atau persoalan poligami menurut Sunni dan Syiah, gimana hukumnya? Pasti sampean baca kitab. Oh gitu ya Mas. Iya. Itu muqaranah namanya. Nah sekarang tradisi muqaranah itu buat saya perlu sekali dibudidayakan, khususnya bagi kaum milenial, karena kaum milenial itu suka membanding-bandingkan. Coba kalau tidak percaya, oh Ustadz ini ganteng, Ustadz itu orang milenial itu kalau lihat video, ini yang ini menarik, ini enggak, like, dislike, suka banding-bandingin. Ya kalau sampean pada calon istri sampean jangan gitu, langsung ditalak 3 sampean. Makanya ya karena suka membanding-bandingkan, ayo kita produktif, bawa cara itu ke ranah keilmuan, maka insya Allah akan banyak natijah, banyak hasil ya, banyak manfaat yang kita peroleh ya. Saya secara pribadi melakukan itu mungkin dalam konteks yang lain antara Islam dan Barat. Saya bandingkan. Saya kalau ingin tahu gimana orang Islam, maksudnya ulama-ulama kita memandang demokrasi misalnya, saya pelajari konsep demokrasi menurut Islam dan Barat. Luar biasa. Akhirnya ngerti betul. Nah ini salah satu metode at-tafhim, memahamkan ilmu kesalafan yang cepat. Nah lebih-lebih kalau kita bisa tataran yang lebih luas. Nah, ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Tentu ada satu hal yang mungkin dari tradisi salaf ini yang saya kira akan sangat sulit untuk kita tiru, lebih-lebih kita duplikasi ya, yaitu keakhlakan mereka.
Nah, sebenarnya ada dua tradisi salaf yang besar, yaitu keilmuan dan akhlak, al-adab wal turath ya. Nah, yang adab ini, akhlak ini, waduh, tidak kuat saya kalau cerita, tidak bisa kita niru kiai kita, waduh. Saya kira tidak usah jauh-jauh sampai niru akhlaknya Imam Syafi'i, sampai kejauhan. Niru akhlaknya kiai kita, yang paling kita kelihatan. Nah, itu mungkin kalau dalam pembelajaran akhlak yang paling bagus tentu adalah dengan kita berguru langsung, talaki, berkumpul, menemani ya berkumpul, berinteraksi langsung. Dan itu nggak bisa digantikan oleh media-media di era milenial, nggak bisa. Orang mau belajar sama kiai siapa ya harus datang ke pondok. Nggak bisa, Pak Kiai maaf online ya Pak ya, saya mau video call. Nyaman Kiai Nasro video call. Apa kira-kira yang dapat kalau video call itu cuman ilmunya saja. Tapi saya itu baru tahu ternyata sekarang itu ada ruqyah pakai video call. Dan itu ternyata jalan juga. Jadi luar biasa, ternyata sinyal HP itu mampu menyampaikan transfer energi. Jadi luar biasa. Ya mudah-mudahan barokah juga kalau situasinya sudah darurat. Ya itu bisa lewat video call. Tapi kalau lagi santai ya harus datang. Makanya ada istilah dalam tradisi pesantren sowan. Sowan itu kan ziaratul ulama, ziaratul sholihin. Itu tradisi salaf. Nah kalau bicara tradisi salaf saya tidak bisa, sampean harus baca sendiri karena saya yakin panjenengan semua itu bisa punya akses ke situ. Ada kitab yang sangat bagus saya rekomendasikan. Judulnya Tambihul Mughtarrin, karyanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tambihul Mughtarrin itu peringatan pada orang-orang yang tertipu. Tapi yang menarik itu yang agak nyelekit itu anak judulnya, subjudulnya. Itu nyelekit sekali. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang merupakan seorang sufi sekaligus ahli fikih yang besar, tokoh besar dari Mesir. Beliau itu menulis Awakhirul Qarnil Ashir Fima khalafahum an salafihimus sholeh. Jadi itu menyoroti tentang generasi di abad ke-10 Hijriyah yang saat itu sudah banyak meninggalkan tradisi-tradisi salafnya. Jadi salaf itu memang sangat relatif ya. Kalau bagi ulama abad keempat 1, 2, 3 itu dianggap salaf. Tapi bagi generasi sekarang masih periodenya kiai-kiai kita 1 abad yang lalu itu masih dianggap salaf ya. Jadi salaf itu sangat luas pengertiannya. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rani? Di situ Imam Asy-Sya'rani menulis akhlak-akhlak ulama salaf yang mengumpulkan ada sekitar 200 lebih poin akhlak-akhlak ulama salaf. Luar biasa. Kalau ingin tahu dan meniru, tiru salah satunya, insya Allah kita ada fi Thariqah atau fi manhajnya as-salafus shalih. Salah satu akhlak yang saya kira sudah mulai bergeser, ini saya kutip langsung dari kitabnya. Imam Asy-Sya'rani itu mengatakan seperti ini, wa min akhlaqihim. Nah gitu bahasanya biasanya seperti itu ya. Itu artinya di antara akhlak-akhlak mereka ulama salaf itu salah satu ini yang buat saya agak mencolok dan buat saya juga sudah mulai rupanya tidak dipedulikan tuh hari ini. Orang-orang salaf itu yang jelas selain mereka itu sangat soleh ya, sangat gemar beribadah, berkhulwat dan seterusnya, itu ternyata tidak gampang mendoakan orang lain. Mereka itu makaroha, mereka itu nggak senang mendoakan orang yang belum jelas latar belakangnya. Ini kan beda sama orang sekarang. Kalau sekarang maaf ya, termasuk di kalangan kiai-kiai para asatidz, kalau ada santri minta doa langsung dikasih, bahkan minta amalan saja langsung dikasih. Kiai saya minta amalan apa? Buat jodoh nih. Ternyata itu bukan akhlaknya ulama salaf. Akhlaknya ulama salaf dilihat-lihat dulu orangnya. Kalau dia seorang yang suka melakukan dosa besar, itu nggak dikasih, disuruh tobat dulu. Jadi lihat-lihat. Nah ini contoh ya.
bahwa sekarang kita cenderung memang tasahul ya, kegampangan lah dalam agama itu, sehingga di sisi lain kadang melupakan akhlak-akhlak. Makanya kita perlu belajar, perlu nimba ilmu dari apa yang telah diriwayatkan oleh ulama, itu dari segi akhlaknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak hal yang masih bisa didiskusikan. Nafa'anallahu bihi wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.